Pada tanggal 2 April 2025, pemerintah Amerika Serikat mengumumkan putaran baru tarif atas barang impor. Tarif ini, yang berlaku antara tanggal 5 dan 9 April, menunjukkan peningkatan signifikan dalam perang dagang yang sedang berlangsung di bawah Presiden Trump. Pemerintah berpendapat bahwa tarif ini diperlukan untuk melindungi pekerjaan dan industri Amerika dari persaingan asing yang tidak adil. Mereka menyebutkan defisit perdagangan yang terus-menerus dan praktik-praktik negara-negara seperti Tiongkok, Uni Eropa, dan lainnya sebagai pembenaran. Tarif baru ini mencakup tarif dasar 10% yang diterapkan pada hampir semua impor dari sebagian besar negara. Selain itu, tarif yang ditargetkan memengaruhi negara-negara tertentu. Ini termasuk tarif 49% untuk barang dari Kamboja, 46% untuk barang-barang Vietnam, dan kenaikan 34% pada tarif yang ada terhadap Tiongkok, sehingga totalnya menjadi 54%. Uni Eropa menghadapi tambahan tarif 20% atas ekspornya ke pasar AS. Pemerintah Trump berpendapat bahwa langkah-langkah ini penting untuk mengatasi apa yang dianggapnya sebagai ketidakseimbangan dalam hubungan perdagangan. Ketidakseimbangan ini, menurut Gedung Putih, berasal dari masalah-masalah seperti perbedaan persyaratan peraturan, tinjauan lingkungan, pajak konsumsi, dan manipulasi mata uang oleh mitra dagangnya. Namun, para kritikus berpendapat bahwa tarif ini kemungkinan akan merugikan konsumen dan bisnis Amerika, sekaligus mengganggu rantai pasokan global. Keputusan untuk memberlakukan tarif ini menandai pergeseran yang signifikan menuju proteksionisme dalam kebijakan perdagangan AS. Konsekuensi jangka panjang dari perubahan kebijakan ini masih harus dilihat, terreaksi global yang simbol kekhawatiran dan titspain. Pengumuman tarif baru AS mengirimkan gelombang kejut ke seluruh pasar global, terutama di Asia. Pasar saham di seluruh kawasan mengalami penurunan tajam, mencerminkan kecemasan investor tentang potensi perang dagang. Indeks Nikkei 225 Jepang anjlok 4,1%, sementara indeks Kospi Korea Selatan turun 2,5%. ISX 200 Australia juga mencatat penurunan signifikan sebesar 2%. Reksadana yang melacak negara dan wilayah tertentu juga mengalami penurunan nilai yang substansial, menandakan penurunan pasar yang lebih luas. Para ekonom memperingatkan bahwa tarif ini dapat menimbulkan konsekuensi parah bagi ekonomi global, yang berpotensi mendorong AS dan negara-negara lain ke dalam resesi. Ken Rogoff, mantan kepala ekonom Dana Moneter Internasional, memperkirakan kemungkinan 50% resesi AS akibat tarif tersebut. Risiko ini diperparah oleh potensi tindakan balasan dari negara-negara yang terkena dampak, yang dapat meningkatkan situasi menjadi perang dagang yang meluas. Di luar reaksi pasar langsung, tarif tersebut diperkirakan akan memicu inflasi dengan menaikkan harga berbagai barang. Konsumen kemungkinan akan menghadapi biaya yang lebih tinggi untuk barang-barang penting seperti bahan makan dan bahan bakar, serta pembelian barang-barang seperti mobil dan elektronik. Kenaikan harga ini mau tidak mau akan menekan anggaran rumah tangga dan dapat mengurangi belanja konsumen, yang selanjutnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Penerapan tarif ini telah menimbulkan bayangan ketidakpastian atas prospek ekonomi global. Sementara pemerintah Trump menyatakan bahwa tarif tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan Amerika, potensi kerusakan ekonomi yang signifikan tidak dapat disangkal. Bulan-bulan mendatang akan sangat penting dalam menentukan apakah tarif ini akan mencapai tujuan yang diinginkan, atau malah memicu penurunan ekonomi global. Dampak dari tarif baru akan dirasakan secara tidak merata di berbagai sektor ekonomi global. Industri-industri tertentu, terutama yang bergantung pada perdagangan internasional dan rantai pasokan, kemungkinan akan menanggung beban tarif tersebut. Industri otomotif misalnya, menghadapi gangguan yang signifikan karena sifatnya yang terglobalisasi. Produsen mobil mengandalkan suku cadang yang bersumber dari berbagai negara, dan tarif akan meningkatkan biaya produksi, yang berpotensi menyebabkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen, dan penurunan penjualan bagi produsen. Konsumen di AS akan mengalami dampak langsung dari tarif ini melalui kenaikan harga untuk berbagai barang. Biaya barang makanan impor seperti alpuk bir dan tequila diperkirakan akan naik,
konsumen juga dapat melihat kenaikan harga untuk barang-barang rumah tangga penting seperti bahan bakar, yang berpotensi memengaruhi biaya transportasi dan anggaran rumah tangga. Pasar perumahan juga dapat terpengaruh, dengan tarif kayu dan bahan bangunan lainnya, yang berpotensi menyebabkan biaya yang lebih tinggi untuk renovasi rumah dan konstruksi baru. Industri farmasi juga menghadapi ketidakpastian karena tarif tersebut. Meskipun beberapa obat-obatan dibebaskan dari tarif, dampak yang lebih luas pada industri tersebut masih belum jelas. Tarif tersebut berpotensi mengganggu pasokan bahan baku dan obat jadi, yang berpotensi menyebabkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen, dan tantangan bagi perusahaan farmasi. Pemberlakuan tarif ini memperkenalkan lapisan kompleksitas baru bagi bisnis yang beroperasi di pasar global. Perusahaan perlu beradaptasi dengan lanskap perdagangan yang berubah, berpotensi mengevaluasi kembali rantai pasokan dan strategi penetapan harga mereka untuk mengurangi dampak tarif. Sejauh mana bisnis dapat beradaptasi dan berinovasi akan sangat penting dalam menentukan kemampuan mereka untuk menavigasi lingkungan ekonomi yang menantang ini. Tanggapan terhadap tarif baru AS Jepang sebagian besar negatif, baik di dalam negeri maupun internasional. Di AS, tarif tersebut telah menuai kritik dari kedua belah pihak politik. Beberapa senator Republik telah menyatakan keprihatinan tentang potensi dampak negatif pada konsumen dan bisnis Amerika, menyoroti potensi kesulitan ekonomi jangka pendek. Mantan Wakil Presiden Mike Pence secara terbuka mengkritik tarif tersebut, mencirikannya sebagai kenaikan pajak yang signifikan bagi konsumen Amerika. Secara internasional, tarif tersebut telah disambut dengan kecaman luas dan ancaman pembalasan. Uni Eropa, Kanada dan Tiongkok, semuanya telah mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif balasan atas barang-barang AS, yang meningkatkan perang dagang. Para pemimpin dari negara-negara termasuk Inggris, Italia, Irlandia, Australia, Korea Selatan, dan Jepang telah menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap tarif tersebut, menandakan memburuknya hubungan diplomatik. Situasi saat ini menarik kesejajaran dengan Undang-Undang Tarif Smoot-Hawley tahun 1930 yang terkenal. Undang-undang proteksionis ini, yang diberlakukan selama depresi hebat, menaikkan tarif lebih dari 20.000 barang impor. Undang-undang tersebut secara luas dianggap telah memperburuk depresi dengan menghambat perdagangan internasional dan berkontribusi pada penurunan ekonomi global. Tarif tahun 2025, meskipun kurang luas daripada Smoot-Hawley, menimbulkan kekhawatiran tentang spiral proteksionis serupa yang dapat merusak ekonomi global. Implikasi jangka panjang dari tarif ini bagi ekonomi global masih belum pasti. Potensi perang dagang, meningkatnya inflasi, dan resesi global merupakan risiko yang signifikan. Sementara pemerintah Trump menyatakan bahwa tarif tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan Amerika, potensi kerusakan tambahan tidak dapat disangkal. Apakah tarif ini akan mencapai tujuan yang diinginkan, atau malah memicu krisis ekonomi global masih harus dilihat.